Tell them to bring me my money. Nah, thumbnail video ini cuma clickbait, bro. Tapi kalau judulnya real, bro. Gue nih pernah di penjara. Yeah, for those who don't know, gue nih mantan napi dan juga kriminal, gangster, serial killer. Tapi sebenarnya gue di penjara karena nidurin polisi tidur. Gue gak bakal kasih tahu kasus apa yang gue bikin sampai di penjara. Gak bakal. Itu tuh aib, bro. Tapi gue cuma mau ceritain pengalaman pas di dalamnya aja. Yang kepo kasusnya apa, bayarlah baru saya kasih tahu. Tapi serius, saya ini mantan napi, bro. Ya, walau di penjara cuma 24 jam. Tapi itu udah bisa dibilang napi, bro. I'm a gangster, motherfuckers. Sebenarnya di dalam sel sih, bukan di penjara. Ya sama aja gak sih anjing? Ceritanya ini dimulai pas gue masih duduk di bangku SMA. Ya, gue di penjara pas masih sekolah. Tolol banget emang. Tapi bukan karena gue jadi basis dan ikut tawuran atau apalah itu kegiatan anak-anak pendongeng handal. Tapi ini lebih parah dari itu, bro. Bahkan bisa dibilang kejahatan gue ini setara dengan kartel. Serius. Jadi hari itu, setelah melakukan kejahatan yang melanggar hukum, bayar kalau mau tahu kasusnya apa. Gue pulang, gak ada rasa bersalah, gak ada rasa takut. Malahan gue langsung bersetubuh dengan kasur seolah-olah gak terjadi apa-apa. Besoknya ada teman gua, dia dipanggil sama polisi. Padahal dia bukan siapa-siapa, bro. Dia cuma bagian kecil dari puzzle. Tapi buat polisi, dia tuh kunci. Satu-satunya potongan yang bisa ngarah ke dalang sebenarnya, yaitu gua. Terus dia nelpon gua dan bilang, bro, gua di polisi ada OTW ke rumah lu. Langsung di dalam otak gua muncul pertanyaan eksistensial. Apakah saatnya gua kabur? Atau mandi dulu? Sebaiknya tidak usah mandi, Jenderal. Jadi ya, sambil nunggu mereka datang, gue mulai nyusun alibi dan bikin cerita palsu di kepala gue untuk bisa keluar dari situasi ini. Karena bro, gue stres banget saat itu, gue panik. Tapi di satu sisi gue masih berpikir, paling cuma ditanya-tanya, nggak sampai di penjara. Dan beberapa saat kemudian, polisi itu datang. Badan gue gemeter setengah mati, bro. Sampai-sampai kayaknya di titik itu gue kencing celana pas lihat polisi ada di rumah gue. Dan ya, tanpa pembelaan, gue ikut mereka ke kantor. Sampai di sana gue diinterogasi, ditanyain salah gue apa. Gue mengaku. Sekali lagi gue mau kasih tahu kasusnya apa. Dan setelah lama diinterogasi, ada satu polisi ngomong ke gue, kamu mau pulang? Gue kayak, hell yeah. Terus dia bilang, isap sabatang dulu. Hell no. Ya udah, gara-gara nolak sepongin polisi, gue dilempar masuk di dalam sel. Di dalam gue gak sendirian, ada orang lain, roommate gue, sesama kriminal. Dan bro, sumpah, saat itu terjadilah salah satu obrolan, the most tough conversation ever in my life sesama kriminal. Gue tanyain dia, bro, dari kapan lu di sini? Dia jawab, udah 2 hari. Dan gue bilang, kasus apa? Percakapan kayak begini cuma terjadi sesama kriminal, bro. Kalian apa? Kalian gak pernah kan? Terus dia bilang, gue habis bunuh orang. Dalam hati gue kayak, anjing, saya satu sel sama pembunuh. Gue percaya aja saat itu. Soalnya vibes-nya tuh setiap dia ngomong kayak ada backsound Breaking Bad, anjing. Gue dengerin dia, katanya dia bunuh saudaranya sendiri lantaran emosi. Men, gue bakal siap ngelakuin apapun yang disuruh. Ya gimana enggak? Dia emosi aja bisa bunuh orang. Gue bisa dibunuh sama dia kalau bikin dia bete, bro. Tapi 2 jam kemudian ada polisi yang datang nanya ke dia, kamu kasus apa? Dan bro satu ini yang tadi ngaku ngebunuh orang, dengan polosnya menjawab, saya mabuk pak, terus ketahuan mencuri. Aura kriminalnya langsung drop, anjing. Gue nahan ketawa, bisa-bisanya gue percaya sama pendongeng handal ini. Gak lama dia dibebasin, gue tinggal sendiri di dalam. Dan bro, gue gak tahu ya, mungkin di tempat lain sel tahanannya tuh bersih, tertata rapi, minimal bersih lah. Tapi yang gue tempatin ini, anjing, ini bukan sel, ini lebih kayak kandang babi. Malahan kandang babi lebih bersih kayaknya. Lantainya tuh kotor banget, kayak udah diludahin sama 18 generasi sebelumnya. Terus toiletnya gak ada sikat sama sekali, bro. Jadi literally kalau mau berak, teman satu sel bisa lihat kontol lu yang bergelantungan. Serius. Dan malah toiletnya juga gak berfungsi karena dipenuhi sama tai, big ass tai. Kayak seseorang mutusin buat bangun monumen nasional di situ. Karena gak ada sekat, jadi baunya tuh nyerang dari segala arah. Ditambah juga ada bau pesing, bau sperma. Gak tahu juga kenapa tahanan sebelumnya ngelantarin miliaran anak-anak di situ. Dan gue pun juga ikut ngelantarin anak-anak gue di situ. Terus dinding selnya tuh penuh dengan coretan dari orang-orang sebelumnya. Ada tulisan saya tidak bersalah, polisi anjing, adili Jokowi. Ya udah, gue juga nulis nama gue, terus bikin garis tanda hari pertama. Padahal ya ditahan cuma sehari. Sok banget kontol. Dan ya waktu pun berlalu. Tapi 1 jam di dalam sel tuh kayak sehari di dunia nyata, anjing. Pokoknya lama banget. Gue pun mulai menyesal dan mulai mikir ulang semua yang gue lakuin. Gue nangis, teriak-teriak. Sampai ada beberapa polisi yang datang. Terus mereka malah nakut-nakutin gue dengan bilang, wah, besok disidang aja dia, kirim dia ke lapas. Bro, immediately I'm crying like a bitch. Gue sujud, gue nangis, literally begging for mercy. Pak, jangan pak, saya masih mau sekolah pak. Tapi mereka cuma cuekin terus pergi. Gue tambah nangis, anjing. Teriak-teriak lagi, pak, jangan kasih masuk saya di penjara pak. Bapak polisi, saya tobat pak, saya masih mau sekolah pak. Serius bro, gue kayak gitu, anjing. Dan ya udah, gue nangis dan juga udah pasrah kalau mau di penjara.
Sampai akhirnya gue ketiduran. Dan besoknya gue dibangunin sama polisi yang datang terus bilang, "Adik, sebentar kamu bebas ya." Serius pak? Bro, ternyata kemarin mereka cuma ngeprank. Katanya karena gue masih sekolah, jadi gak bisa diproses hukum. Dan yang gue lakuin bukan kejahatan berat, jadi cuma ditahan semalam buat pelajaran, biar gue tobat. Dan emang, gue tobat bro. Gak bakal lagi gue balik ke situ. Akhirnya gue dipulangin dengan membawa pelajaran hidup. Gak ada sih pelajaran yang gue dapat. Yang ada trauma anjing dikurung di kandang babi. So yeah, itu my kisah gue. Pesan moralnya, வாங்கம்மா வாங்க, எங்களது வாகனத்துல பாருங்க